Ada 4 alasan kenapa sampai saat ini pinjol tidak ditutup oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 4 alasan kenapa sampai saat ini pinjol tidak ditutup oleh pemerintah. Nah, hal ini pasti ada yang ingin tahu dan pasti ada yang bertanya-tanya. Walaupun saat ini sudah banyak lagi korban-korban pinjol setelah lebaran, banyak yang kredit macet, banyak yang dimaki-maki, banyak yang dihina-hina oleh penagihan oleh debt collector pinjaman online. Tapi kenapa sampai saat ini pinjol-pinjol tersebut masih bertahan, tidak ditutup secara resmi oleh pemerintah? Ternyata ada 4 alasan penting yang harus kalian ketahui sehingga pinjol ini masih tumbuh subur di negara ini. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat, karena fakta di luaran sana orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol hidupnya insya Allah akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rawat-rawat utang pinjol, masih maksa bayar pinjol dan endingnya gagal bayar juga. Oke, ada 4 alasan penting yang harus kalian ketahui kenapa pemerintah sampai saat ini belum juga menutup pinjol secara keseluruhan, secara resmi. Walaupun kita tahu ada beberapa pinjol yang sudah bangkrut, sudah dicabut izinnya oleh OJK, tapi masih ada 96 pinjol yang masih sampai saat ini beroperasi di negara ini. Ternyata ada 4 alasan penting yang membuat pinjol tersebut tidak ditutup oleh pemerintah. Alasan yang pertama adalah tentunya kita tahu bahwa pinjol ini memberikan pemasukan pajak yang sangat besar ya kepada pemerintah negara kita, sehingga banyak sekali pinjol-pinjol ini masih terus beroperasi dan pemerintah tidak berani menutup perusahaan pinjol tersebut. Nah, ini seperti dalam satu artikel saya membaca bahwa pajak pinjol sentuh Rp 1,82 triliun rupiah hingga Februari 2024. Ini luar biasa ya. Sejak resmi ditetapkan pada 1 Mei 2022, pemerintah Indonesia telah meraup pemasukan sebesar 1,82 triliun dari pajak fintech peer-to-peer lending alias pinjaman online hingga Februari tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam keterangan resmi pada Kamis 14 Maret 2025. Keseluruhan nilai tersebut berasal dari total penerimaan tahun 2002 sebanyak 446,40 miliar, penerimaan tahun 2023 sebanyak 1,11 triliun, dan penerimaan tahun 2024 bulan Januari sebanyak 259,35 miliar rupiah. Wow, luar biasa ya. Saat ini pemungutan pajak pinjol mencakup pajak penghasilan 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri total 219,72 miliar, PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap sebesar 596,1 miliar. Serta pajak pertambahan nilai dalam negeri atas setoran masa sebesar 999,5 miliar. Jika dijumlahkan, setoran pajak dari sektor usaha ekonomi digital kepada Ditjen Pajak mencapai 22,12 triliun hingga akhir Februari tahun 2024 dengan mayoritas berasal dari PPN perdagangan melalui sistem elektronik yang memungut sebanyak 153 pelaku usaha PMSE dengan total pungutan 18,15 triliun. Jumlah ini terdiri dari 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun rupiah setoran tahun 2023, dan 1,4 triliun setoran tahun 2024. Nah, teman-teman, itulah
laporan yang disampaikan oleh Dirjen Pajak ya, di mana pemasukan pajak itu sangat besar sekali, sehingga itu salah satu alasan yang membuat pinjol-pinjol tersebut sampai saat ini masih beroperasi dan tidak ditutup secara resmi dan secara permanen oleh pemerintah. Lalu alasan kedua kenapa pinjol itu masih beroperasi dan tidak ditutup padahal sudah banyak korban nyawa. Yang kedua adalah masih banyak yang menggunakan pinjol. Nah, ini dibuktikan dengan nilai outstanding pinjaman masyarakat Indonesia atau hutang masyarakat Indonesia kepada pinjol itu mencapai 80 triliun rupiah. Luar biasa, ini sangat besar sekali, sehingga otomatis sampai saat ini pinjol masih tumbuh subur dan tidak ditutup oleh pemerintah. Walaupun sudah banyak yang teriak-teriak agar pinjol ini ditutup, tapi itulah fakta yang terjadi di negara ini. Pinjol mungkin tidak akan pernah ditutup selama masih banyak orang yang menggunakan pinjaman online. Lalu alasan yang ketiga kenapa sampai saat ini pinjol belum ditutup juga, yaitu masih banyak yang maksa bayar utang pinjol. Padahal mungkin nasabah tersebut sudah merasa bahwa tidak mampu bayar, tapi maksa bayar dengan cara mencari dana talangan, membayar biaya perpanjangan tenor, membayar dicicil, lalu mencari utangan kemana-mana. Ada yang sampai minjol lagi, meminjam uang ke temannya, meminjam ke saudara, menjual aset, dan berbagai cara-cara pembayaran pinjol yang salah, di mana itu dilakukan hanya demi menjaga sebuah skor kredit agar tetap bagus, agar data-datanya tidak masuk slip OJK. Sehingga karena banyaknya orang yang masih maksa bayar tersebut, sampai saat ini pinjol semakin makmur. Oke, alasan yang selanjutnya kenapa sampai saat ini pemerintah tidak menutup pinjol walaupun sudah banyak sekali korban, yaitu tingkat kredit macet atau gagal bayar yang belum terlalu signifikan. Jadi masih sedikitlah dibandingkan dengan nilai outstanding pinjaman sampai 80 triliun rupiah, dan tingkat gagal bayar atau kredit macetnya masih di kisaran 2% atau sekian lah, sehingga sampai saat ini pinjol masih beroperasi, masih tumbuh subur, dan tidak akan mungkin bisa dihapuskan oleh pemerintah jika memang tidak ada kebijakan pemerintah yang secara resmi untuk menghapuskan pinjaman online. Itu adalah teman-teman 4 alasan kenapa sampai saat ini pinjaman online belum ditutup oleh pemerintah. Walaupun kita tahu sampai saat ini sudah banyak korban-korban setiap tahunnya yang mengakhiri hidup akibat teror pinjaman online. Tetapi kita yang waras, kita yang masih berpikir cerdas, hati-hatilah ketika menggunakan pinjaman online. Jangan sampai kalian tertipu dengan postingan iklan pinjol yang ada bermunculan di seluruh platform media sosial, termasuk yang muncul di video-video saya itu banyak pinjol-pinjol atau iklan-iklan pinjol yang muncul, dan itu adalah kebijakan dari YouTube-nya. Setiap apa yang saya ucapkan itulah yang iklan yang muncul, sehingga saya juga tidak bisa mencegah iklan pinjol itu agar tidak muncul di video saya. Itulah teman-teman, makanya hati-hati saja buat teman-teman yang saat ini belum pernah menggunakan pinjol. Lebih baik berhati-hati, jangan mudah tergoda dengan postingan iklan pinjol yang menipu, yang mana menawarkan limit 80 juta rupiah, tetapi setelah diinstal dan dimasukkan data-data ternyata limit yang muncul itu hanya 500.000 rupiah. Dan untuk mencapai limit 80 juta rupiah tersebut, nasabah itu harus menjadi nasabah prioritas. Dalam arti nasabah prioritas tersebut terus membayarnya, setelah bayar lalu minjam lagi, bayar lagi, minjam lagi, bayar lagi, minjam lagi, dan seterusnya seperti itu sampai limitnya mencapai 80 juta rupiah. Dan saat limit tercapai yang muncul di aplikasi pinjol tersebut mencapai 80 juta rupiah, maka uang yang sudah kita setorkan ke pinjol itu lebih dari 80 juta rupiah. Itu adalah uang kita sendiri yang dibayarkan kepada pinjol beserta bunga ataupun denda, dan terus seperti itu dipinjam lagi, dibayarkan lagi beserta bunga dan denda, dibayarkan lagi, dipinjam lagi seperti itu, sehingga uang kita perlahan-lahan semakin habis, tabungan habis, harta habis, dan si pinjol semakin subur, semakin makmur, dan saat nanti setelah mentok tidak ada lagi uang untuk melakukan pembayaran, akhirnya setelah dihitung utangnya udah sampai puluhan juta rupiah. Makanya hati-hati teman-teman, jangan sampai kalian meminjam uang di pinjol, jangan terlena dengan iklan-iklan pinjol yang menipu, jangan sampai terjebak dari lubang tutup lubang, jangan mencoba membayar utang pinjol dengan membayar biaya perpanjangan tenor, membayar dengan cara dicicil, karena itu bukan solusi. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya sampaikan, dan mungkin kedepannya saya akan simulasikan kembali
Kenapa membayar utang pinjol itu tidak boleh dicicil dan tidak boleh membayar biaya perpanjangan tenor? Akan saya praktekkan kembali nanti kalau misalkan di video-video berikutnya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dan selalu semangat untuk mensupport channel ini agar semakin berkembang, karena murni channel ini hanya mengedukasi, berbagi pengalaman seputar menggunakan pinjol dan bahaya ketika kita meminjam uang di pinjaman online. Oke, tetap semangat buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin masih panik, masih takut ketika mulai telat bayar di pinjol, mulai dimaki-maki. Ingat, gagal bayar di pinjol itu adalah bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik lagi, insya Allah. Jangan berharap pada pemerintah yang ingin menghapus pinjol, tapi berharaplah pada diri sendiri. Fokus pada apa yang semestinya kalian perjuangkan. Jangan sampai terus-terusan memperjuangkan pinjol sementara hidup kalian hancur-hancuran. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.